Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada anak-anakku semua kelas 10, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami tim PPDB dari SMK Muhammadiyah Jambi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa, sehingga nanti bisa mengikuti sesi pertemuan kita hari ini dengan baik dan lancar, sehat, tidak kurang suatu apa. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang kurikulum SMK, ya, terutama kurikulum yang berlaku di SMK Muhammadiyah Jambi. Kita mulai untuk materi kurikulum yang akan kita sampaikan. Yang pertama untuk kurikulum dulu, pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum itu memang perangkat rencana terdiri dari beberapa hal. Ya. Kemudian untuk kurikulum yang kita pakai sekarang itu adalah kurikulum tahun 2013 versi revisi. Jadi untuk yang tahun 2013-2014 itu sudah menggunakan kurikulum 2013, sementara yang 2015 itu sudah menggunakan yang versi revisi. Kemudian berdasarkan Kemendikbud bahwa SMK secara keseluruhan itu terdiri dari 9 bidang keahlian, kemudian terpecah menjadi 49 program keahlian, dan terbagi lagi menjadi 146 kompetensi keahlian. Jadi ada banyak sekali kompetensi keahlian di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, untuk SMK Muhammadiyah Jambi sendiri itu nanti terdiri dari 3 bidang keahlian, yaitu yang pertama itu teknologi dan rekayasa, kemudian yang kedua itu teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang ketiga bisnis dan manajemen. Nah, 3 bidang keahlian ini dipecah menjadi 4 program keahlian yang ada. Yang pertama itu teknik otomotif, yang kedua itu teknik komputer dan informatika, kemudian yang ketiga akuntansi dan keuangan, kemudian yang keempat bisnis dan pemasaran. Di antara 4 program keahlian ini dipecah menjadi 4 kompetensi keahlian, yaitu untuk teknik otomotif itu terkonsentrasi di teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian yang teknik komputer dan informatika itu terkonsentrasi di teknik komputer dan jaringan, kemudian untuk yang akuntansi dan keuangan itu terkonsentrasi di akuntansi dan keuangan lembaga, sementara yang bisnis dan pemasaran itu terkonsentrasi di kompetensi bisnis daring dan pemasaran. Kemudian, nah ini yang perlu diketahui untuk sekolah kita sekarang, SMK Muhammadiyah Jambi, itu kalian sebagai siswa harus mengetahui bahwa SMK Muhammadiyah Jambi itu memiliki visi, misi, dan tujuan yang akan tercapai kalau siswa-siswinya itu bisa melaksanakan segala yang ada di kurikulum dengan baik dari mulai kelas 10 sampai 12. Untuk visi SMK Muhammadiyah Jambi itu menyiapkan peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, sehingga nanti bisa menjadi kader Muhammadiyah yang siap menghadapi persaingan global yang dilandasi oleh intak dan fintech. Itu untuk visi SMK Muhammadiyah Jambi. Kemudian untuk yang misinya, misi SMK Muhammadiyah Jambi itu yang pertama menyelenggarakan
menyelenggarakan program keahlian kejuruan yang menghasilkan tenaga terampil, beretos kerja, bersikap dan berperilaku Islami. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kesiswaan dalam mencapai kompetensi siswa berstandar nasional dan internasional. Itu untuk misinya. Kemudian tujuannya ada 3, bisa kalian lihat di dalam slide yang ada di layar. Yang pertama, menyiapkan peserta didik sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang berkompeten, beriman dan bertakwa, kemudian terampil dan gigih dalam berkompetensi untuk memasuki dunia kerja. Ya. Kemudian yang kedua itu bisa membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahliannya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini tujuannya kalau nanti anak mau bekerja secara mandiri itu bisa atau punya kompetensi yang sesuai. Atau kalau siswa atau anak didik kami yang sudah lulus itu ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka juga sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan yang sesuai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi siswa yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan di dunia usaha dan ekonomi. Yang ketiga, kita sudah menyiapkan terkait dengan agar anak didik kami nanti bisa mengisi lowongan pekerjaan di dunia usaha dan industri. Ini terkait dengan adanya BKK. BKK yang ada di sekolah kita itu nanti akan membantu anak-anak dalam penyaluran kerja di dunia usaha dan industri. Ini untuk tujuan SMK. Nah, terkait dengan struktur kurikulum, ini kaitannya dengan jurusan yang diampu. Ya, kita lanjutkan untuk struktur kurikulum 2013 revisi. Ini kaitannya dengan kompetensi keahlian atau jurusan yang kalian ambil ya. Untuk kaitannya dengan mata pelajaran yang nanti akan kalian terima selama di kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama, untuk pengelompokan mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 revisi yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa semua jurusan di SMK itu nanti akan memiliki atau menerima materi kurikulum yang terdiri atas 3 muatan. Yang pertama itu muatan nasional atau kategori muatan A. Kemudian yang kedua itu muatan kewilayahan atau muatan B. Kemudian yang ketiga itu muatan peminatan kejuruan atau muatan C. Untuk muatan yang A dan B itu nanti semua jurusan akan menerima mata pelajaran yang sama. Untuk muatan yang A itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama itu pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua itu pendidikan Pancasila dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat
Yang pertama itu seni budaya, kemudian yang kedua itu pendidikan jasmani dan olahraga ya. Ditambah lagi dengan muatan lokal yang ada di SMK Muhammadiyah 2 kali. Untuk kelas 10 nanti ada 3 mata pelajaran muatan lokal. Yang pertama itu bahasa Jawa, yang kedua Muhammadiyahan, yang ketiga nanti bahasa Arab. Untuk yang kelas 10. Nah, untuk mata pelajaran yang kategori kelompok C atau muatan C, yaitu penggunaan tujuan, ini nanti akan berbeda untuk tiap-tiap jurusan atau kompetensi kalian ya, akan berbeda. Yang sama dalam satu bidang keahlian nanti mata pelajarannya akan sama, tapi kalau sudah berbeda kompetensi kalian apa kompetensi keahlian itu nanti akan berbeda. Yang pertama terkait dengan bidang keahlian. Tadi bidang keahliannya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama teknik otomotif, teknologi informatika dan komputer. Terus yang ketiga bisnis dan manajemen. Nah, karena ada 3 nanti ada 3 mata pelajaran yang berbeda untuk 4 kompetensi kejuruan, kompetensi kalian ya. Nanti untuk yang tampil di layar ini adalah milik akuntansi. Jadi anak-anak yang belajar di akuntansi untuk yang kelas 10 nanti selain muatan A, B yang tadi sudah kita sampaikan, itu nanti akan terima mata pelajaran yang C, kelompok C1 dan C2. Itu yang C1 itu ada simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua itu ada ekonomi dan bisnis. Kemudian yang ketiga ada administrasi umum. Kemudian keempat IPA. Ini untuk yang bisnis dan manajemen akan sama. Jadi yang anak akuntansi dan pemasaran akan menerima mata pelajaran C1 yang sama karena dalam satu bidang keahlian. Kemudian untuk yang C2-nya itu nanti akan berbeda ya, karena sudah masuk ke program keahlian. Untuk yang akuntansi menerima mata pelajaran 4, 1 etika profesi, yang kedua spreadsheet, atau kalau dulu kalian menerima di SMP mungkin yang sudah itu mata pelajaran Excel ya, komputer. Nanti pakai Excel. Kemudian ketiga akuntansi dasar. Kemudian yang keempat itu perbankan dasar. Itu untuk yang akuntansi. Kemudian berikutnya untuk yang mengambil jurusan bisnis dan pemasaran. Ini pasti banyak kemarin yang daftar itu sudah banyak dari 2 kelas ya. Untuk yang bisnis dan pemasaran tadi untuk yang C1 sama dengan akuntansi, ada 4 mapel ya. Ada sindik, ada ekonomi bisnis, administrasi umum dan IPA. Nah untuk yang C2 nanti berbeda karena sudah mengarah ke kejuruannya. Kalau yang akuntansi tadi ada 4 mata pelajaran, untuk yang pemasaran nanti hanya 3 mata pelajaran. Yang C2 yaitu yang pertama marketing, kemudian yang kedua perencanaan bisnis, kemudian yang ketiga komunikasi bisnis. Ini untuk yang mengambil program keahlian pemasaran ya. Kemudian yang ketiga untuk yang mengambil kompetensi keahlian TKJ. Yang mengambil jurusan TKJ. Nanti untuk yang C1-nya itu akan berbeda dengan yang tadi anak-anak yang mengambil jurusan Bismil ya, akuntansi dan pemasaran sudah beda karena bidang keahliannya.
yang C1 itu simulasi dan komunikasi digital sama. Nah, yang kedua ini ada mata pelajaran fisika, dan yang ketiga itu kimia. Karena anak teknik itu pasti identik dengan fisika dan kimia. Tidak usah takut dengan pelajarannya, gurunya asik, kemudian bersama-sama dengan teman, saya yakin kalian nanti akan enjoy untuk menerima mata pelajaran itu ya. Tidak usah takut. Kemudian yang C2 itu yang pertama ada, ini sudah mengarah ke tujuan. Yang pertama sistem komputer. Nah, dikasih harus tahu sistem komputernya seperti apa. Kemudian yang kedua komputer dan jaringan dasar. Harus mengenal jaringan yang ada di koneksi internetnya. Kemudian yang ketiga pemrograman dasar. Yang keempat dasar desain grafis. Jadi nanti kalian akan belajar tentang mendesain, tapi masih dasar ya. Kalau ingin mengembangkan nanti bisa belajar lebih lanjut ke guru yang bersangkutan. Ini untuk yang C2 untuk kelompok TKJ ya. Jadi nanti pas kalian masuk di kelas 10, selama nanti KPM-nya masih daring, kalian akan memang mata pelajaran ini. Kemudian yang keempat untuk yang anak-anakku yang mengambil jurusan TPSN, untuk yang A dan B sama. Nah, yang C, untuk yang C ini nanti C1-nya sama dengan yang anak-anak TKJ. Yang pertama itu simulasi dan komunikasi digital, kemudian yang kedua itu teknologi fisika, yang ketiga kimia. Jadi sama dengan anak TKJ ya. Jadi ada 3 mata, sidik, fisika, dan kimia. Ini juga tidak usah takut, meskipun anak teknik itu cenderung harusnya lebih pintar dari anak-anak sebenarnya, karena memang rasionalnya lebih tinggi ketimbang yang di sini. Terus yang mata pelajaran C2 karena sudah mengarah ke kejuruan, ini nanti beda. Untuk yang TPSM ada 3 model. Yang pertama itu gambar teknik otomotif. Untuk gambar teknik otomotif, jadi menggambar pola gambar mengarah ke teknik ya. Jadi gambar apa? Gambar roda mungkin, tapi harus elektris. Kemudian yang kedua teknologi dasar otomotif, mengenal dasarnya yang ada di otomotif atau teknologinya apa yang sekarang dari yang awal sampai sekarang sudah maju pesat yang otomotif. Ini yang ketiga pekerjaan dasar otomotif, dia harus mengenal pekerjaan dasarnya. Kalau mau kerja di otomotif itu apa saja yang harus dilakukan, basicnya seperti apa ya, harus tahu. Ini untuk yang mengambil jurusan TPSN. Saya yakin kalian nanti akan bisa menjalani semua mata pelajaran ini dengan baik ya, karena sama-sama bersama guru dan bersama teman-teman dalam satu kelas. Tadi untuk mata pelajaran sudah kami sampaikan. Dari tiap mata pelajaran ini nanti kita akan mengambil beberapa penilaian yang terkait dengan kompetensi yang ingin atau yang seharusnya dicapai oleh anak-anak semuanya. Jadi dari setiap atau semua pelajaran itu nanti ada 4 kriteria atau ranah kompetensi yang akan diambil atau diberikan kepada anak-anak semua. Yang pertama itu untuk yang KI1 atau kompetensi inti 1. Ini terkait dengan sikap spiritual. Bagaimana kalian nanti bersifat religius, kemudian disiplinnya bagaimana, itu nanti di ranah KI1. Kemudian yang kedua itu untuk yang KI2 atau kompetensi inti 2, itu terkait dengan kompetensi sikap
Jadi kalian itu kalau teman-teman itu mau kerjasama kemudian atau biaya sosial teman-teman itu nanti, nah itu yang kayak 1 dan 2 ini nanti include atau masuk ke mata pelajaran pendidikan agama dan PKN. Itu 2 mata itu saja. Kemudian yang ketiga itu nanti ketiga itu ranahnya ke kompetensi pengetahuan. Kemudian keempat itu kompetensinya tentang keterampilan. Nah, yang ketiga dan keempat ini semua mata pelajaran itu ada, ya. Jadi input semuanya untuk yang KI 3 dan 4. Nah, dari masing-masing KI ini nanti akan dijabarkan dalam kompetensi dasar. Akan dijabarkan dalam kompetensi dasar. Nah, ini masing-masing pelajaran kompetensi dasarnya itu sudah berbeda-beda. Terus jumlahnya juga akan berbeda-beda tergantung dengan yang ada di kurikulum. Ya. Nah, ini untuk terkait dengan kompetensi yang mau dicapai untuk semua mata pelajaran. Nah, ada hal lain yang spesifik untuk dilalui oleh anak-anakku saat kalian nanti belajar di SMK Muhammadiyah Tujuan. Untuk yang kelas 10 itu berdasarkan pengalaman yang lalu, itu nanti ketika kelas 10 selesai, kalian akan diajak untuk mengenal dunia usaha atau industri. Mengenal dunia usaha atau industri itu nanti kalian akan melaksanakan kunjungan industri. Ini nanti berkunjung ke salah satu industri, bisa industri industri, bisa juga ke lembaga pendidikan atau bisa juga ke industri jasa, dagang atau manufaktur yang boleh yang diperbolehkan untuk kita datangi atau untuk menjadi tempat belajar kalian nanti. Itu untuk yang kelas 10 akhir. Biasanya nanti dilaksanakan pada awal kelas 11 atau awal kelas 2. Hanya saja kemarin karena kondisi darurat ada COVID, sehingga yang kakak kelas kalian yang kelas 11 ini diundur. Jadi kemungkinan nanti bisa bersama kalian rame-rame ya untuk yang kelas 10. Kemudian yang spesifik lagi nanti di kelas 11 semua SMK ini pasti melaksanakan yaitu PKL atau praktek kerja lapangan. Dalam aturan yang ada itu nanti PKL-nya itu 6 bulan. Hanya saja pengalaman kita tahun 2019 itu, jadi kakak kelas kalian yang sudah lulus itu melaksanakan PKL 6 bulan dan ternyata banyak kendala yang terjadi sehingga pada tahun 2020 kemarin kita revisi, kita melaksanakan hanya 4 bulan. Jadi kemungkinan nanti besok kalian kalau melaksanakan PKL mungkin itu juga akan selama 4 bulan ya. Sehingga nanti pada akhir semester genap, nah pelaksanaannya kelas 11 semester genap, semester 4. Itu nanti pada akhir setelah PKL nanti kalian bisa mengikuti ujian akhir semester genap. Nah, terkait dengan kalian mengambil sekolah di SMK, saya rasa sudah sangat tepat ya. Kaitannya dengan nanti kita sudah menuju atau sudah heboh dengan adanya era revolusi industri 4.0, di mana semua profesi yang dulu itu sangat diagung-agungkan nanti akan kalah oleh kemajuan teknologi.
robot ini akan melahirkan banyak sisi pekerjaan. Apalagi sekarang era adanya COVID ya. Jadi kalau orang takut kerja karena kena virus, nanti akhirnya yang kerja robotnya. Cukup satu orang yang ngatur, nanti semua robot yang ada di perusahaan itu bisa jalan. Tidak takut kena COVID, jadi nggak ada atau PHK kalau robot ya, usaha itu berbagi gitu aja. Nah, diramalkan itu akan booming terjadi pada 2025. Jadi kalau kalian tidak menyiapkan diri, nanti ditakutkan nanti akan banyak profesi atau pekerja yang hilang pekerjaan karena kalah pintar dengan robot, kalah canggih. Banyak profesi yang akan tergusur oleh robot. Itu contohnya yang pertama itu pekerja pabrik. Ini sudah banyak terjadi sekarang. Ya kenapa? Ya sudah tergantung robot. Satu robot bisa menangani sekian, sudah bisa menggantikan sekian puluh orang. Bangun rumah di Cina itu satu hari sudah, satu malam sudah selesai. Membangun jembatan satu malam sudah selesai. Bayangkan kalau menggunakan orang yang konstruksi manual dan sebagainya, membangun rumah bisa 1 bulan baru selesai. Itu sudah menghabiskan dana yang besar. Nah, robot lebih mirip ya. Kemudian kedua ada dokter. Nah, dokter, profesi dokter juga akan tergusur. Karena bayangkan kalau dokter profesinya kan mengira-ngira juga. Dia bisa mengira kalau pasiennya mengeluh dengan tepat, jadi menyampaikan keluhannya dengan benar. Nah, kalau tidak tepat nanti penanganannya atau pemberian obatnya juga akan tidak tepat kalau keluhannya tidak disampaikan secara keseluruhan. Itu juga akan tergantikan oleh robot atau mesin. Cukup misalnya ada satu mesin, pasiennya dimasukkan ke situ langsung bisa cek suhu tubuh, kemudian ketika dicek darahnya langsung masukkan ke situ juga, semuanya langsung tergambarkan. Nah itu nanti dokter sudah tidak diperlukan, yang perlu adalah apa? Teknisinya, ya, teknisi mesin atau alat kesehatan. Kemudian berikutnya ada pengacara. Pengacara ini bisa juga tergusur, kok bisa? Karena apa? Semua dilakukan robot. Kalau ada pelanggaran langsung sidang di tempat, karena ada CCTV, nggak butuh pengacara, langsung diberikan sanksi di tempat. Ya. Jadi tidak butuh pengacara yang banyak. Kemudian ada konsultan keuangan, itu juga. Ada sopir sekarang mulai ada mobil yang tanpa pengemudi, tanpa sopir, jadi bisa jalan sendiri. Ada, ya. Kemudian guru, nah profesi saya ini nanti kemungkinan juga akan tergusur. Karena apa? Dalam sekolah sekarang saja Anda tidak perlu lagi hadir di kelas tatap muka. Cukup dengan daring atau homeschooling, itu nanti Anda sudah bisa mendapatkan ijazah. Kemudian pekerja bangunan dari hubungannya dengan tadi pembangunan jalan, ya. Terus ada sales konvensional, ini juga tidak diperlukan lagi. Sekarang kalah sama Shopee, kalah sama Lazada, kalah sama apa itu? Yang belanja online itu ya. Jadi sales konvensional sudah tidak diperlukan. Sales konvensional itu ya apa? SPG itu ya, sales promotion. Sudah tidak diperlukan. Perlunya bikin konten yang bagus untuk jual beli. Kalau bagus nanti bisa laku gitu. Ini wartawan sudah tidak diperlukan lagi secara real. Dulu wartawan hadir
tahu berita dari mana, diketik berita online, sudah selesai. Seperti itu. Itu untuk terkait dengan lapangan pekerjaan bisa tereduksi atau tergusur dengan adanya perubahan yang terjadi di era revolusi industri. Kita belum tahu nggak revolusi industri kalau kita sampai di apa, belum itu sampai di masyarakat bawah ya, di tempat kita belum terasa. Tapi mungkin kota-kota mulai. Ini yang belum saya sebutkan ada kayak bank itu juga banyak yang sudah mulai tergusur. Kenapa? Sekarang orang tidak perlu datang ke bank, cukup pakai HP, e-banking, bayar apapun lewat HP. Tidak perlu konsultasi ke bank. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kalian menjadi siswa SMK, nanti kalian akan dibekali keterampilan yang mumpuni, yang lebih dibandingkan dengan yang sekolah umum. Jadi mudah-mudahan nanti kalian betah selama belajar di SMK Muhammadiyah Nanti, kemudian kalian juga senang, enjoy belajar di sini. Mudah-mudahan kita nanti akan kalian bisa menikmati sekolah di sini dari kelas 10 sampai 12 sampai 6. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Semoga kalian semangat menjadi siswa di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.